Lalo. Assalamualaikum. Siapa kalian? Hati-hati. Ayah Gus, hati-hati ya. Kita dekat dia. Ayah, bismillah. Assalamualaikum. Siapa kalian? Hati-hati, dia mereka mau menyerang. Arya Gus buka. Ya, Allahu Akbar.
Ternyata manusia-manusia busuk seperti kalian. Kami sudah muak dengan apa yang kalian lakukan. Benar sekali. Mundur ya. Hati-hati. Sebelumnya mohon maaf. Ada tujuan apa jenengan menghadang perjalanan kami? Justru saya ingin bertanya kepadamu. Apa tujuanmu? Apa kau ingin mengumpulkan semuanya? Kau tidak puas dengan apa yang sudah kau kumpulkan? Kami akan terus menghalangi kalian manusia. Manusia-manusia bodoh seperti kalian tidaklah pantas Serang aja ya, nggak apa-apa. menghadapi kami. Kalian semua menjadi penghalang buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aziz Al-Syam, ngapain sud? Kenapa kau menghadang kami? Saya tahu kau ini bukanlah jin biasa. Kau adalah iblis yang bersemayam di hati makhluk-makhluk yang ada di sini. Manusia bodoh, kau merasa bangga telah menggagalkan semua rencanaku. Tapi, tahukah kau bahwa kau hanya mengikuti permainan takdir yang telah kutata dengan sempurna? Diriku tahu setiap langkahmu. Bahkan sebelum kau lahir, kau pikir dengan apa yang kau lakukan, kau dapat mengubah segalanya. Diriku hanya bermain dengan api yang akan kau sentuh. Membiarkan kau tersesat dalam kebodohanmu. Kasih jawabannya. Kenapa diam? Baiklah, rencanamu iblis tak lebih dari ilusi. Kau memang berusaha menjeratku dengan godaan dan tipu daya, tapi itu hanya memperlihatkan kelemahanmu saja. Apa yang kau pikirkan bahwa dengan manipulasi manusia kau akan mendapatkan kendali atas segalanya? Kau mengabaikan satu hal penting, makhluk. Dunia ini adalah ciptaannya. Tak ada yang dapat kau kendalikan tanpa isinya.
Jadi, kau masih mempercayai itu? Kau merasa sudah cukup cerdas untuk mengalahkan rencanaku? Kau pikir dengan imanimu yang rapuh, kau dapat menghentikan kehendakku? Kau seperti semua manusia lain, terlalu percaya diri. Mat. Apa itu? Ya Mat, teruskan. Terperdaya oleh angan-angan sementara diriku tahu bagaimana dunia ini berputar. Diriku tahu betul apa yang akan terjadi. Hebat juga. Kau memperkirakan segala sesuatunya akan terjadi terhadap dirimu, wahai iblis. Saya tanya, siapa namamu? Saya tahu kamu menjawab apa, tidak usah tahu siapa namaku. Jawab, namamu siapa? Namaku Ronggo Kroes. Mat. Saya senang sekali bertemu dengan dirimu, wahai Ronggo Kroes. Perkenalkan, nama saya Cobek Undel-Undel. Mat. Kau berbicara tentang angan-angan. Justru angan-anganmu itu justru menutup matamu, iblis. Kau pikir bisa menciptakan dunia sekehendak hatimu. Tetapi setiap langkah yang kau ambil adalah langkah yang semakin menjauhkanmu dari kebenaran. Tidak ada yang peduli seberapa banyak kekuatan yang kau miliki. Pada akhirnya semua akan menjadi miliknya. Semua ciptaannya, bahkan dirimu. Adalah bagian darinya. Kau berbicara seperti itu seolah-olah kau sudah menjalani semua ini sesuai dengan kehendakmu. Tentunya tidak. Semua ada yang mengaturnya. Kodo dan kodar bukan kau yang menentukan. Betul itu. Lantas siapa kau yang menentukan? Mat. Tapi diriku tak mengerti. Bukan. Selama ini diriku hanya mengikuti kehendaknya. Mengapa diriku harus tunduk padanya? Diriku sendiri yang membentuk jalanku. Diriku sendiri yang memilih nasibku. Sementara manusia seperti dirimu tak lebih dari boneka yang dimainkan takdir. Weh. Kau menganggap dirimu lebih baik dari diriku. Tapi bukankah pada akhirnya kau juga akan jatuh ke dalam pelukanku? Hehehe. Jangan salahkan manusia, iblis. Kau yang memilih jalanmu sendiri, memilih untuk melawan sang pencipta. Manusia tidak diberi akal untuk memilih, bukan untuk menjadi alat perusak. Dan meski kau terus mencoba menggoda, aku tahu bahwa yang benar takkan pernah dapat digantikan dengan kebohongan. Dunia ini bukan milikmu. Dul, Gundul. Kau ingin menghasut saya, menghasut Satria, menghasut Agus. Itu percuma. Kau ingin menghantut kami untuk berhenti? Percuma. Tidak akan terjadi. Kami akan terus melangkah, dan setiap usahamu untuk menghalangi kami akan membuat kami lebih dekat dengan kebenaran. Jadi kau pikir dengan kebodohan ini kau akan menang? Lihatlah manusia. Tidak ada yang bisa melawan takdirku. Tak ada yang bisa mengalahkan kekuatanku. Kau hanya manusia biasa yang terperangkap dalam ilusi kebenaran. Diriku akan membuatmu menyesal karena pernah melawan. Melawan siapa? Melawan dirimu. Ya. Justru kau yang terperangkap sendiri dalam langkahmu. Kau ini hanya ciptaan. Kau melawan Sang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bukan kau, tapi para leluhurmu. Namun perlu kau ingat,
semua akan kembali kepada jalannya. Jangan kau pernah congak seperti itu. Mungkin kau membuat jebakan untuk manusia yang lain, ya mungkin saja bisa. Tapi jika kau menjebak untuk kami, justru kau yang terperangkap dalam jebakanmu sendiri. Apa Gus? Mat. Ya, Mat. mat. Manusia bodoh. Kau hanya menunda yang tak bisa dihentikan. Kau tak akan bisa selamat. Jawab ya. Setiap rencanamu yang kau anggap sempurna itu pada akhirnya akan berbalik menjadi kehancuranmu sendiri. Wahai iblis. Dunia ini miliknya dan kau tak lebih dari ciptaan yang mencoba menentangnya. Kau boleh mencoba menghasut, tapi takkan ada yang bisa mengubah takdir. Dan tak akan pernah berhenti, wahai iblis. Kau akan melihat. Kau akan melihat bagaimana diriku menghancurkan segala yang kau percayai. Apakah kau masih ingin mempertahankan kebenaran itu, manusia? Lihatlah dunia ini sekarang. Manusia begitu bobrok, begitu penuh dosa. Lihatlah perjudian di mana-mana, zina di setiap sudut, dan kejahatan yang merajalela. Kebohongan bukan hanya diterima, tapi malah jadi makanan sehari-hari. Apa kau tak melihatnya? Mat. Kenapa kau jadi ikut-ikutan kami? Hah? Dunia ini sudah terlalu rusak, manusia. Dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikannya. Mereka yang jujur malah menderita. Dan mereka yang curang, yang manipulatif, yang merugikan orang lain, justru hidup makmur. Apa itu yang kau sebut sebagai kebenaran? Mat. Udah kau cari Gus, kamu marah. Tuh, Dengarkan Gus. Dengarkan. Kamu jangan ketawa Gus. Ya. Kau pikir hanya karena keburukan itu terjadi, itu seperti semuanya sudah rusak? ya. Masya Allah. Lihat saudara-saudara saya, mereka semua tertawa. Memangnya manusia berjalan seperti ini yang kau anggap rusak, itu tidak ada harapan lagi? Tentu saja. Tidak dong. Begini, dengarkan. Kau memang benar. Banyak manusia yang terperangkap dalam hal. Namun terperangkapnya manusia itu karena perilakunya sendiri. Kau jangan senang dulu, itu karena ulahmu. Namun tetap ingat, selagi masih ada kebenaran di dalam hati manusia, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Apa yang kau katakan tentang manipulasi dan kebohongan itu gambaran dunia kehilangan arah. Namun ingat, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi hamba-hambanya yang mau selamat.
Manusia memang diuji dengan ajalnya dirimu. Namun kau ingat, selagi masih ada kebenaran di dunia ini, maka semua apa yang kalian lakukan akan terkikis. Mat. Iya, Mat. Pilihan. Kau begitu naif, manusia. Kau pikir manusia masih memiliki pilihan di dunia ini? Mereka hidup dalam kepura-puraan. Di dalam pekerjaan mereka tak ada yang halal. Semua penuh dengan manipulasi, kedengkian, dan penipuan. Kau tahu manusia, di pasar, di kantor, di jalan sekalipun, semua itu adalah hasil dari kebohongan. Mereka yang jujur malah dihina, yang curang malah dipuja. Apakah kau masih ingin mempertahankan kepercayaanmu itu di tengah dunia yang seperti ini? Ya, memang manusia selayaknya seperti itu untuk sekarang. Namun justru jika manusianya itu sendiri mau berbuat jujur, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena kami manusia menyadari bahwasanya sesungguhnya kita hidup di dunia ini semuanya adalah fana. Lanjutkan ya. Ya. Mat. Jika kau melihat hanya keburukan, maka kau hanya melihat setengah dari gambaran ini. Memang benar adanya banyak kebohongan, banyak orang yang memilih jalan yang salah, tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kebaikan tetap ada. Mereka yang tetap berjalan di jalan kebenaran, meski sulit, meski terpinggirkan, mereka tetap akan menemukan jalan. Kau memang bisa melihat manusia berbuat curang dan melihat manusia merasa itu adalah kemenanganmu. Tapi aku tahu, please, kau tidak pernah mengerti apa itu ketulusan. Kebenaran bukanlah soal seberapa banyak yang memilih jalan yang benar, tapi tentang seberapa kuatnya keteguhan hati mereka untuk tetap bertahan meski dunia sekitarnya tampak rusak. Tapi itu semua hanya ilusi, manusia. Mereka yang jujur hanya akan mati dalam kemiskinan. Yang berbuat curang akan terus kaya raya, mengendalikan dunia ini. Kau tak melihatnya? Semua sistem yang ada di dunia ini sudah rusak. Mereka berbicara tentang kebenaran justru dibungkam. Sementara para penipu terus menguasai. Kalau memang ada jalan yang benar, kenapa tidak ada yang melaluinya? Apa yang kau perjuangkan itu sia-sia. Ya, sia-sia menurutmu, tapi tidak sia-sia menurut kami. Tapi itu memang bukan berarti sia-sia bagi yang memilih jalan itu. Tidak ada yang lebih mulia daripada mempertahankan kebenaran meski di tengah semua kemunafikan. Mungkin di dunia ini yang curang akan lebih cepat kaya. Saya akui itu benar. Memang yang jujur akan lebih menderita. Ya, tapi itu bukan akhir dari cerita. Mat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa kau, wahai demit, kekuasaanmu yang engkau banggakan itu takkan pernah bertahan selamanya.
semua yang kau bangun di atas kebohongan akan runtuh, karena pada akhirnya kebenaranlah yang akan memenangkan segalanya. Jika kau berpikir kami itu sia-sia, tidak mungkin Allah menciptakan dunia ini penuh dengan keseimbangan yang ada. Terlebih lagi, memang sudah ditakdirkan atas bangsamu untuk menggoda manusia. Namun, kalianlah sendiri yang tidak ingin merubahnya. Justru kalianlah yang membuat seperti ini sia-sia. Kau tahu jalannya. Kau tahu segala sesuatunya. Bukankah kau yang merasa putus asa, bukan? Karena tidak ada jalan pengampunan bagi makhluk-makhluk sepertimu. Sudah jelas, tujuan kalian akhirnya adalah neraka. Sehingga kalian tahu menghasut para manusia agar ikut kalian. Tapi perlu kau ingat, selagi masih ada di dalam diri manusia akal, budi, kebajikan, serta keimanan yang kuat, insya Allah akan ditolong hamba-hamba yang masih memiliki hati yang bersih, diangkat dari api neraka. Namun beda cerita dengan engkau, iblis. Walaupun kau dan kalian berdalih, dosa kami hanya tidak menyembah Adam, namun manusialah yang lebih sombong daripada diriku dan golongan kami. Manusia tidak mau menyembah Tuhannya. Bahasa seperti itu sudah sering kami dengar. Sudahlah, kau tidak bisa menghasut kami. Hentikan perbuatanmu. Manusia memang selalu mencari pembenaran untuk kelemahannya. Apa yang kau perjuangkan itu hanya untuk menghiasi kegagalanmu sendiri. Tapi ingatlah manusia, diriku tahu bahwa pada akhirnya kau akan lelah juga. Dan ketika itu terjadi, kau akan datang terhadap diriku, mencari jalan keluar. Siapa yang mau datang mencarimu? Hah? Mereka semua. Pede sekali kau. Kasih paham ya. Jika lelah itu artinya menyerah pada keburukan, maka lebih baik diriku lelah karena lebih baik hidup dalam kebenaran, meski penuh perjuangan, daripada menyerahkan pada kebohongan dan kesesatan. Masuk dah. Tak akan ada jalan yang benar tanpa ujian. Mat. Ingat itu, iblis. Mat. Dan aku tahu ujian ini akan menguatkan, bukan melemahkanku. Jadi ingat baik-baik, iblis. Peranmu dalam dunia ini sudah tamat. Kau hanya bisa mencoba menyesatkan, tetapi kami akan terus berjalan menuju kebenaran. Saya tanya sekarang terhadap dirimu. Siapa yang sekarang menjadi boneka? Dan siapa yang sekarang menjadi peran sampingan? Manusia bodoh. Kau merasa sudah menang, merasa benar. Tetapi lihatlah dunia ini. Kejahatan yang kutanam sudah meresap ke dalam jiwa mereka. Kau memang bisa terus berbicara tentang kebenaran. Tetapi mereka yang memilih jalan-jalan sesat ini, merekalah yang terus berkembang, yang terus menguasai. Diriku sudah merusak dunia ini sejak dulu, manusia. Dan sekarang kau pikir dengan satu kata-kata bijak kau bisa menghentikanku? Kau tidak mengerti, manusia. Dunia ini sudah jatuh ke dalam tanganku.
Kenapa kau mendesak itu? Mendekatiku, ah? Tidak, iblis. Tidak. Semua yang kau katakan itu tidak benar. Oh bodoh. Semua yang saya katakan ini adalah benar adanya. Ya, benar atas kebohongan yang kau ciptakan untuk memengaruhi manusia. Yang sejatinya kebanggaanmu lah. Dengarkan saya, kebanggaanmu lah yang kau damba-dambakan. Itu semua berdiri di atas kebohongan. Sudahlah, kau akui saja. Tidak usah kau membela diri, sudah. Kau tidak perlu membuat pikiran kami semakin yakin bahwasanya makhluk-makhluk sepertimu ini adalah sumber dari segala kebohongan. Sama halnya dengan kalian manusia yang selalu berlindung di balik kata Tuhan. Ya, Mat. memang benar. Saya selalu berjalan dan berlindung dengan kalimat Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang bisa menyelamatkan kami. Bukan berlindung kepada setan-setan yang terkutuk, yang sejatinya itu adalah sudah jelas-jelas menuju jurang yang dalam. Mangga. Keras. Singkirkan tanganmu. Ya apa-apa, kenapa? Kenapa kau melotot terhadap diriku? Bisa gak apa-apa, guys? Iya, suka-suka saya. Kau masih percaya akan ada keadilan manusia? Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, dan kau tak akan bisa mengubahnya. Menghadap saya. Saya sedang menghadapmu. Mat. Semua yang ada di dunia ini sudah aku sesatkan. Dengar manusia. Manusia yang jujur, mereka akan dihancurkan. Sementara yang menipu dan berbuat jahat akan mendapatkan segala yang mereka inginkan. Kekuatan ada di tangan mereka yang berani menipu, bukan pada mereka yang selalu berpegang pada kebenaran. Hei. Tapi dunia ini bukan milikmu, Lis. Semua yang kau ciptakan dalam kebohongan dan kejahatan itu hanyalah sementara. Kau boleh menguasai dunia ini dalam sekejap, tapi tak ada yang bisa menguasai takdir yang sejati. Kebenaran bukanlah suatu yang bisa kau lenyapkan hanya dengan kebohonganmu. Kau mungkin bisa menipu banyak orang, tetapi tidak akan bisa menipu Sang Pencipta. Semua yang kau lakukan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Bukankah seperti itu? Keyakinan dan keteguhan hati manusia akan tetap bersinar walaupun dikelilingi oleh bayang-bayang. Takdir itu miliknya iblis, dan dunia diciptakan dengan keseimbangan. Kau pikir kekuatanmu bisa mengubah semuanya, tapi kau lupa satu hal. Kekuatan sejati bukanlah milikmu. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkan kebenaran sejati, karena itu datang dari Sang Pencipta. Dan kau iblis takkan pernah menang dalam pertempuran ini. Di dunia ini, manusia ini akan kembali ke jalan yang benar. Semua yang kau buat akan runtuh karena itu bukan milikmu untuk dikuasai. Sudahlah. Lebih baik kau mempersiapkan ajalmu, karena aku sudah melihat retakan-retakan yang ada pada dirimu. Ingatlah, justru karena aku tahu betapa rapuhnya dunia ini, aku takkan membiarkanmu merusaknya lebih jauh, iblis. Kau boleh mencoba sekeras apapun, kau boleh berbuat jahat dan menyebar kebohongan, tapi pada akhirnya kebenaran akan selalu menang di dunia ini. Meskipun penuh dengan cobaan, akan menemukan jalannya kembali. Takdir ini bukan milikmu, dan hari ini
Saatnya bagi kebohonganmu hancur, karena tak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kebenaran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia bodoh. Tidak. Ini bukan akhir. Aku akan kembali. Tapi sebelum kau pergi, lihatlah baik-baik dirimu. Kau sudah mau lenyap. Ingatlah, segala sesuatu yang didasari oleh kebohongan, kemunafikan, dan tipu daya muslihat, semuanya akan hancur. Tinggal kita menunggu waktunya saja. Kau merasa kau abadi, namun buktinya keberadaanmu sudah terasa semakin ringan. Pergi lenyap dengan tenang. Tunggulah kau di neraka sana dengan iblis-iblis yang lain. Persiapkan dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man yallahu yasma'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'khudhuhu hifdhuhuma wa huwa tawakkalu ya qudama asma. Illa wa fi aqbalu fi kulli ma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ngeri ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Teman-teman, ini menjadikan pembelajaran kita semua bahwasanya Ya. tipu daya iblis, muslihat iblis itu sangat kuat sekali ya. Betul. Jadi teman-teman bisa belajar bahwasanya memang benar apa yang dikatakan iblis itu sebenarnya ada benarnya juga. Bahwasanya manusia itu sekarang sudah amburadul. Semuanya itu persis apa yang dikatakan oleh iblis itu. Banyak perjudian, perzinahan, bahkan di setiap pekerjaan pun itu semua ada hal-hal yang buruk. Benar yang dikatakan orang jujur pada menderita, orang yang baik menderita. Tapi tetap teman-teman, janganlah teman-teman ini merasa bahwasanya kejujuran itu tidak ada harganya. Tetap teman-teman pegang teguh, karena sejatinya hidup di dunia ini itu hanya sementara ya. Kita hanya mampir ngombe. Yang penting kita berpegang teguh dengan hati kita, kebijaksanaan kita, iman kita, seperti itu. Gitu siapa ya, kita nanti lanjut. Mungkin kita mau istirahat dulu teman-teman. Saya mau ngobrol-ngobrol banyak. Nanti video bisa kita lanjutkan lagi besok ya. Oke. Ya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.